Halo Bentu, video klip terbaru dari Koko Betran Peto Putra Unsu, Malaikat Penjagaku, baru saja dirilis ke channel MOP channel ya. Dan saat ini videonya sudah masuk ke trending nomor 2 YouTube Indonesia ya. Mudah-mudahan videonya bisa minimal sesukses lagu Deritaku ya. Bisa trending 1, bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di negara lainnya. Sehubungan dengan ini, mari kita bahas bagaimana caranya supaya single terbaru ini dapat masuk ke chart Billboard Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, single Betran yang berhasil masuk chart Billboard sampai saat ini hanya lagu Deritaku dan juga Sahabat Kecil. Sedangkan single lainnya itu jarang masuk ke dalam chart Billboard, walaupun sangat sering trending YouTube. Jadi, bagaimana caranya Billboard Indonesia menilai sebuah lagu sehingga dinilai layak masuk chart? Kalau kalian dapat menerima atau membaca penjelasannya di website Billboard-nya di bagian FAQ ya. Di sini dijelaskan bagaimana cara Billboard menilai sebuah lagu. Kurang lebih, Billboard menghitung melalui 4 buah data, yaitu musik streaming platform, video streaming platform atau YouTube, radio, dan karaoke. Lagu-lagu ini dibobot, di mana bobot paling besarnya itu adalah di musik streaming platform. Ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat, ini adalah pembobotan yang digunakan oleh Billboard ya. 50% untuk musik streaming, 30% untuk video streaming atau YouTube. Jadi YouTube hanya mendapatkan jatah 30%. Radio 15% dan karaoke 5%. Jadi rasanya percuma saya kalau sangat sering trending YouTube, namun yang diputar di musik streamingnya kecil. Jadi kalau kita ingin supaya lagunya dapat cepat masuk ke chart, bukan hanya video streamingnya yang diputar, tapi juga harus didengarkan juga di musik streaming platformnya. Namun kami sudah mengecek sebelumnya ya, lagu Malaikat Penjagaku ini bahkan belum masuk ke dalam musik streaming platform ya. Mungkin karena memang pihak MOP lebih fokus ke YouTube-nya ya. Tapi sayangnya juga kita tidak tahu pasti ya channel akun resminya Betran di musik streaming ya, baik Joox, Spotify ataupun Langit Musik ya. Sebab kalau kita buka Spotify atau Joox, ada lebih dari satu akun yang mengatasnamakan Betran ya. Spotify Betran ya. Ada lebih dari satu akun yang mengatasnamakan Betran. Demikian juga Joox. Nih, kalau kalian bisa lihat, Betran Spotify, Betran Peto Spotify. Kurang lebih ada 2 akun ya di Spotify. Demikian juga di Joox. Ada 2 akun ya. Yang ini Betran Peto Putra Unsu, yang satu lagi dengan nama Betran saja. Yang ini rasanya pasti bukan akun aslinya Betran ya. Sebab ini dari Malaysia katanya. Jadi harapan kita sih pihak MOP channel memberitahu akun musik streaming resminya Betran itu di mana, dan setiap kali mengupload diupload samaan ya, baik di YouTube maupun di musik streamingnya, sehingga kita bisa mendengarkan lagunya dari berbagai macam platform, sehingga lagunya bisa cepat ter-up masuk ke chart Billboard. Kalau kawan-kawan perhatikan berdasarkan sistem pembobotan ini, maka tidak heran kalau kita lihat lagunya Agnes sangat sering masuk ke dalam top rank ya, top chart Billboard. Kalau kawan-kawan lihat top chart terbaru saja, lagunya Agnes ini ada di 5 besar ya. Ini baru saja ini dia baru saja tergeser oleh Mahen. Karena memang Mahen ini juga walaupun secara view YouTube tidak sampai trending 1, tapi musik streamingnya kuat. Sehingga tidak heran juga kalau dia masuk ke dalam top chart menggantikan Agnes ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya Agnes selalu jadi rajanya ya.
Billboard Top 100 ini. Berdasarkan ini memang tidak heran kalau kemarin itu Atmes sampai memboyong 3 kategori sekaligus dari Billboard ya, dari penghargaan yang diberikan oleh Billboard. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Sinyo Betran? Bukankah view YouTube-nya juga termasuk besar? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, view YouTube Sinyo memang termasuk besar ya. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah streaming lagu lainnya di musik streaming platform, lagunya termasuk jarang yang dapat masuk ke dalam 10 besar ya. Yang saya masuk jarang itu di sini ya. Kalau kawan-kawan buka di Joox misalnya ya. Di Joox itu ada daftar lagu ini ya. Top chart. Top chart dari Joox. Di sini Joox menampilkan lagu-lagu yang populer. Lagu-lagu yang sedang populer dari berbagai macam genre dan juga negara ya. Misalkan ini ya, Joox Top 100 ini lagu-lagu yang populer diputar di Joox. Joox Dangdut Chart, lagu-lagu yang populer, lagu-lagu dangdut yang populer di Joox. Lalu ada Daily Karaoke, International Top Chart. Yang ingin saya tunjukkan yang ini ya, Indonesia Top Hits. Lagu yang sedang populer di Indonesia berdasarkan versi Joox. Kalau kawan-kawan buka di sini, kawan-kawan tidak akan menemukan nama Betran di urutan 10 besar ya. Karena memang lagunya jarang diputar di musik streaming ya. Lagu Deritaku saja hanya ada di urutan 30 kalau saya tidak salah ya. Ya. Lagu Deritaku hanya masuk dalam peringkat 30 saja. Ya. Dan itu juga sepertinya bukan akun resminya Betran ya. Sebab mengatasnamakan orang Malaysia soalnya. Ini. Jadi memang seperti harapan kita sebaiknya pihak MOP segera meresmikan akun resminya Betran di musik streaming platform dan juga mengupload videonya di YouTube maupun musik streamingnya langsung di platform musik streaming sehingga kita dapat mendengarkan lagunya dari berbagai macam media sehingga lagunya dapat cepat ter-up sehingga dapat masuk ke dalam chart Billboard minimal top 10 lah. Sementara itu jika lagu itu populer, yang mendengarkan tentu saja bukan hanya di antara basis fans kita saja, basis band to X band saja, namun juga dapat menjadi cara agar lagu tersebut cepat masuk dalam top chart dan lagu tersebut lebih banyak dikenal. Di sini menurut saya penting juga musisi cover ya. Kalau saya boleh berpendapat, alasan kenapa lagunya Agnes begitu populer dan disukai adalah selain karena memang lagunya bagus, lagunya juga sangat sering masuk trending YouTube dan juga top chart di musik streaming platform. Lagunya juga sangat sering di cover oleh orang yang juga punya basis follower yang cukup besar. Saya bisa beri contoh misalkan seperti ini ya. Misalkan kalau kawan-kawan buka YouTube lalu mengetik nama Agnes, misalkan Agnes Hanya Rindu. Kawan-kawan akan menemukan bahwa yang mengcover lagu Hanya Rindu itu orang-orang yang basis fansnya kuat juga. Bahkan Betran sendiri pun pernah mengcover lagu Hanya Rindunya Agnes ya. Sehingga tidak heran lagu ini cukup populer juga. Iya, kawan-kawan bisa lihat. Cita Gabriel. Ini jumlah subscribe-nya juga termasuk besar juga ya. Dan ini sempat masuk trending YouTube juga. Walaupun hanya cover tapi sempat masuk trending YouTube juga. Ini kalau kawan-kawan lihat ini jumlah bukan hanya jumlah view-nya yang besar, tapi juga subscribe-nya juga berjuta-juta. Sehingga tidak heran lagu Agnes yang Hanya Rindu ini lumayan ini ya, lumayan tenar ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar. Karena musisi-musisi luar juga sangat sering mengcover lagu ini. Bukan hanya Rindu ya, Cinta Luar Biasa, memang karyanya Agnes ini memang mendapat apresiasi yang luar biasa. I love it when you...
Ya, ini kan kamu bisa lihat sini. 12,8 M subscribe. Jadi memang orang yang mengcover lagunya ini juga punya apa ya? Punya basis fans yang basis massa yang kuat. Ini juga sama, orang luar juga yang mengcover. Ini juga sama. Musisi luar juga. Musisi Indonesia yang mengcover juga rata-rata jumlah followernya besar-besar sehingga lagunya Atmes ini begitu populer memang tidak heran karena memang banyak sekali yang mengcover lagunya dia dan view-nya tidak kecil, view-nya biasanya berjuta-juta ya view-nya. Ini orang Indonesia tapi view-nya sampai 30 M ya, view. Kalau kita lihat misalkan Atmes Cinta Luar Biasa. Itu juga luar biasa ini ya, dapat perhatiannya dari ini ya. Orang-orang yang punya basis massa juga. Emma Herters. Ini juga pernah trending YouTube. Cinta Gabriel juga. Dari Reza Darmawangsa. Ini juga trending 1 YouTube Indonesia pernah. Dari NNC Musik. Ya, K-pop. Ya. Jadi menurut saya memang terkadang musisi cover itu penting. Bukan berarti lagunya Veteran tidak pernah di cover. Kalau seandainya kawan-kawan buka, misalkan Sahabat Kecil ya. Ya. Veteran Sahabat Kecil ya. Ya, lagunya juga sangat sering di cover ya. Namun kalau kita lihat jumlah followernya mungkin tidak banyak juga. Mungkin yang banyak mungkin ini ya, dari Putri Arahan ini. Tapi selain itu rata-rata yang cover juga bukan bermaksud apa ya, tapi memang secara jumlah follower, orang yang sering menyanyikan lagunya Veteran rata-rata followernya tidak begitu kuat. Mungkin pengecualiannya untuk yang ini seperti ini ya. Putri Arahan ini juga followernya juga cukup banyak ya. 13K ya. 138 subscribe. Kalau menurut saya, alasan kenapa lagu Veteran ini jarang di cover penyanyi yang cukup memiliki nama. Yang pertama, lagu Veteran ini memang lagu yang temanya tidak populer ya. Karena lagu Veteran kan yang pertama Sahabat Kecil, temanya tentu saja tentang sahabat. Yang kedua Pemenang Hidup. Temanya juga bukan tema yang populer juga, Pemenang Hidup. Yang ketiga Kamu Berhak Bahagia dengan Bunda Sarwenda. Lalu yang keempat Deritaku. Yang kelima Jaga Perasaan, dan juga yang terakhir ini atau yang terbaru ini Malaikat Penjagaku. Rata-rata temanya bukanlah tema yang populer, karena biasanya lagu yang menarik itu lagu yang bertema tentang cinta atau sejenisnya, atau minimal lagu yang dinyanyikan oleh musisi luar ya. Alasan yang kedua, menurut saya Veteran ini dianggap sebagai penyanyi anak-anak ya, karena memang biar bagaimanapun harus kita akui bahwa penyanyi anak-anak di Indonesia ini memang kurang dapat apresiasi ya. Mungkin Veteran ini adalah penyanyi anak-anak yang cukup dapat apresiasi dari penonton di Indonesia, sehingga dia cukup banyak diundang ke sana kemari. Tapi kalau kita sebut nama di luar Veteran juga rasanya jarang ya ada penyanyi anak-anak yang cukup sukses ya di Indonesia. Jadi memang menurut saya lagunya kenapa jarang di cover oleh orang-orang yang juga cukup punya nama, karena memang Veteran ini memang masih anak-anak sehingga karyanya kurang dapat apresiasi juga. Yang ketiga menurut saya, ini pentingnya kenapa sebagai seorang fans itu tidak perlu terlalu over ya menurut saya. Kita boleh saja mengidolakan seseorang, tapi jangan sampai itu seolah-olah membenarkan kita untuk membuat perbandingan ya. Saya pernah lihat salah satu coveran Veteran, Sahabat Kecil, di MNC kalau tidak salah, MNC TV cover, KDI kalau saya tidak salah ya. Itu di kolom komentarnya banyak sekali komentar yang membandingkan Veteran dengan penyanyi yang mengcovernya ya.
menurut saya itu agak kurang baik juga untuk veterannya. Coba kita bayangkan ya, kalau seandainya kita adalah seorang musisi cover yang mau cover sebuah karya orang lain, lalu suara kita dibandingkan dengan penyanyi aslinya, itu rasanya bagaimana ya? Nah, ini ya, Suci dan Arsy. Menurut saya ini di cover di channelnya KDI MNC TV itu termasuk sesuatu yang harus kita apresiasi ya, bukan kita membuat komen yang akhirnya seolah-olah merendahkan orang yang mengcover. Menurut saya itu tidak baik ya untuk veterannya. Kalau kawan-kawan sering menonton video covernya Agnes, kawan-kawan baca di bagian kolom, kebanyakan mereka tidak membandingkan penyanyi cover tersebut dengan penyanyi aslinya. Kebanyakan kalimat di bawah itu kebanyakan apresiasi segala macam, sehingga orang juga merasa nyaman kalau mengcover lagunya Agnes. Harapan saya sih semoga saja Bento X Bensu lebih semakin dewasa ya. Tidak perlu kita terlalu over untuk mengidolakan. Mungkin boleh over tapi jangan sampai mengeluarkan sebuah statement yang membanding-bandingkan, apalagi membuli ya. Itu jangan sampai ya. Kita dukung dengan cara yang sehat saja. Mudah-mudahan kedepannya karir veteran Peto Putra Unsu semakin baik di industri musik Indonesia. Semoga karya-karyanya semakin dicintai, dan semoga saja lagu Malaikat Penjagaku ini bisa masuk chart Billboard minimal top 10 lah. Karena kalau bilang top 20, kemarin Geritaku sudah masuk top 20. Mudah-mudahan di Malaikat Penjagaku ini meningkatlah dari top 20 masuk ke top 10. Oke, mungkin sekian saja dulu video kita kali ini. Saksikan terus video-video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih.